Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Dominikus Widodo, wakil pemimpin redaksi Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Jadikan sadar bencana gaya hidup. Sejumlah wilayah di Lampung mengalami cuaca ekstrim dampak dari La Nina yang diprediksi berlangsung hingga Februari. Berkali-kali disampaikan bahwa antisipasi menjadi hal penting dalam mengantisipasi akibat kondisi tersebut. Hujan lebat disertai angin kencang selain berdampak pada sektor pertanian juga berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, banjir rob, angin puting beliung, pohon tumbang, dan tanah longsor. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sudah jauh-jauh hari memprediksi kondisi cuaca dan potensi yang ditimbulkan La Nina tersebut. Prediksi itu pun menjadi kenyataan dengan datangnya bencana banjir rob, pohon tumbang, dan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Lampung. Jumat 10 Desember, banjir meredam rumah dan areal persawahan di sejumlah wilayah seperti di Bandar Lampung, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pringsewu, dan Lampung Tengah. Banjir juga turut merobohkan jembatan penghubung Kecamatan Gunung Sugih dengan Kecamatan Kota Gajah. Amukan banjir yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian material, seorang bocah warga Kemiling menjadi korban derasnya air saat banjir dan ditemukan meninggal. Sebelumnya, cuaca ekstrim juga menimbulkan banjir rob di sejumlah wilayah pesisir Lampung. Bahkan, banjir rob di Dusun Kuala Jad, Desa Bandar Agung, Kecamatan Seragi, Lampung Selatan, mengisolasi warga karena akses jalan yang terendam air dengan ketinggian 80 cm. Potensi bencana masih bisa datang kembali. Itu sesuai dengan perakiraan BMKG yang menyebutkan cuaca ekstrim akan berlangsung hingga Februari 2022. Manusia memang tidak bisa melawan kuasa alam, termasuk bencana hidrometeorologi. Namun, kemampuan memprediksi menjadi modal dalam menyiasati dampaknya. Jangan pernah mengabaikan peringatan dan prediksi BMKG. Ramalan cuaca hasil kerja rasional berdasarkan kaedah-kaedah keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Saatnya semua pihak, termasuk masyarakat, lebih menghargai ramalan cuaca. Peduli data cuaca mesti menjadi budaya baru di masyarakat. Antisipasi bencana semestinya sudah disiapkan jauh-jauh hari. Bencana banjir kerap terjadi setiap tahun saat musim hujan datang melanda. Mitigasi menjadi kata kunci mengantisipasi bencana. Sayang, mitigasi itu yang sering diabaikan. Peningkatan mitigasi bencana menjadi hal penting dan perlu terus ditingkatkan. Tindakan mengurangi dampak bencana merupakan hulu penanganan bencana. Jika mitigasi bencana berjalan, tanggap darurat dan pemulihan bakal terselesaikan. Mitigasi bencana tidak hanya dengan memperkuat koordinasi di tingkat pelaksanaan, tapi yang paling penting memastikan kesiapan masyarakat di tingkat paling bawah dalam menghadapi bencana. Bencana ini tidak bisa dihentikan, tapi manusia punya kemampuan menyiasatinya. Kesadaran menyiasati bencana harus dibangun terus-menerus dan menjadi bagian dari gaya hidup modern. Ketanggapan bencana harus benar-benar dibangun dan disiapkan sejak jauh hari. Kemampuan tanggap bencana juga sudah semestinya ditanamkan pada setiap anak bangsa sehingga setiap orang dipersiapkan untuk mandiri tanggap. Fenomena alam ialah takdir yang tidak bisa dilawan. Besar kecilnya dampak bencana karena fenomena alam tersebut sangat ditentukan manusia itu sendiri. Hidup di alam Indonesia sudah pasti tidak mungkin mengelak dari bencana. Karena itu, hanya kesadaran dan kewaspadaan yang bisa menyiasati semuanya hingga tidak menjadi duka berkepanjangan. Oke, Pak Uwit, apa yang menjadi untuk kebahasan tajuk Lampung Post kali ini? Tema kali ini adalah
jadikan sadar bencana itu sebagai gaya hidup. Oke, karena memang akhir-akhir ini ya dengan cuaca yang ekstrim gitu ya Pak Wid, memang kita dilanda beberapa bencana, mulai dari banjir hingga longsor. Nah, setiap setelah bencana masih selalu terjadi banjir dan juga longsor. Sebenarnya antisipasi apa yang sudah dilakukan Mas Wid? Antisipasi sudah dilakukan sih di semua daerah, hampir semua daerah. Tetapi mungkin masih perlu ditingkatkan karena di Lampung ini sebagai daerah rawan bencana. Di Lampung ini mau bencana jenis apa aja ada. Longsor, banjir, banjir rob, kemudian angin kencang, pohon tumbang, sampai gunung berapi, bencana vulkanik, itu ada. Sampai tsunami pun kita pernah mengalami juga. Ya, jadi memang Lampung ini daerah rawan bencana. Lampung daerah rawan bencana, sudah kita tahu bersama, apalagi memang pihak-pihak yang memang pemerintah yang menangani hal ini, misalnya seperti itu Mas Wid. Nah, jadi untuk program-program antisipasi sebenarnya sudahkah berhasil dengan apa yang dilakukan atau diterapkan Mas Wid? Karena kan memang setiap ada cuaca ekstrim seperti hujan yang dengan intensitas tinggi, longsor, banjir selalu terjadi. Jadi program-programnya sudah berjalankah dengan maksimal atau seperti apa Mas Wid? Antisipasi juga sudah dilakukan juga, tetapi memang namanya bencana ya, sulit ditebak. Kita tidak tahu kapan akan terjadi bencana itu, dan justru disinilah kita mengingatkan lagi untuk tajuk kita kali ini, perakiraan cuaca atau ramalan cuaca itu agar lebih diperhatikan lah kira-kira gitu oleh semua masyarakat. Jadi memang oleh semua masyarakat, jadi memang kesadaran masyarakat itu adalah hal yang paling penting. Program seperti apapun yang dibuat oleh pemerintah, kalau seandainya masyarakat tidak sadar akan gaya hidup gitu ya, nah dengan tidak membuang sampah sembarangan misalnya, itu juga bisa dibilang sih sulit juga untuk ditangani seperti ini ya. Memang seperti apa Mas Wid dari pemerintah, dari masyarakat Lampung sendiri, kalau Lampung Pos atau Mas Widodo melihat hal ini, apakah memang masyarakat menyumbang hal terbesar, akhirnya bencana menimbulkan dampak yang luar biasa untuk masyarakat? Iya, sekarang ini isu terbesar itu yang jelas yang pertama COVID ya. Kemudian yang kedua perubahan iklim, dan perubahan iklim itu dampaknya sudah sangat jelas tuh. Misalnya ada pemanasan global segala macam, itu permukaan air laut semakin naik. Sementara di daerah daratan sendiri manusia tidak bisa untuk menjaga alam, kira-kira begitu. Buang sampah masih sembarangan, dan keadaannya ya kalau butuh banjir, begitu ada bencana, baru buru-buru. Itulah yang kita ingatkan terus. Dan satu hal lagi, bahwa harus mulai menghargai data dari BMKG. Karena data BMKG atau perakiraan cuaca dari BMKG itu tidak disusun secara asal-asalan, bukan seperti paranormal apa. Di situ sudah ada standar keilmuannya, sudah ada standar-standar ilmiahnya sudah ada, dan tidak ngawur gitu, bahwa itu sudah teruji secara akademis juga teruji. Dan ini yang harus sebetulnya ini kan harus dipahami semua oleh masyarakat ini. Cuman persoalannya mau menghargai data BMKG ini atau tidak. Gitu. Mas Wid, nanti kita akan lanjutkan membahas tentang hal ini Mas Wid. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.